Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak refleksi singkat saya sebagai peserta pelatihan hari ini. Perkenalkan, saya Reino Dimita, Production and OE Head di PT Dahlia Varia Laboratoria Tbk. Saya mengikuti pelatihan Certified People Management untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan memimpin diri serta tim dengan lebih manusiawi dan efektif. Sebagai peserta, berikut adalah rangkuman materi yang paling mengena dan bisa langsung saya praktikkan. Pertama adalah mendengar aktif dan empatik. Intinya adalah sebelum menanggapi, saya hadir utuh terlebih dahulu. Saya belajar 3 langkah sederhana. Parafrase, yaitu mengulang inti dengan kata saya sendiri. Kedua adalah refleksi emosi, yaitu menangkap perasaan lawan bicara. Lalu ketiga, meringkas makna, menutup dengan kesepahaman. Dampaknya, percakapan jadi lebih jelas, salah paham berkurang, dan keputusan lebih cepat. Berikutnya berbicara yang terstruktur. Saya diminta menyusun pesan seperti jembatan yang kuat, pembukaan yang relevan, lalu inti tertutup, ajakan aksi. Saya juga melatih tempo, jeda, kontak mata agar pesan mendarat. Prinsipnya sederhana lebih kuat, visual bantu seperlunya bukan mendominasi. Berikutnya adalah humor yang aman dan inklusif. Saya menyadari humor bisa mencairkan suasana jika ringan, relevan, dan tidak menyerang. Tujuannya adalah membangun kedekatan, bukan merendahkan. Ini kecil tapi berdampak pada energi tim dan retensi pesan. Berikutnya, memulihkan kepercayaan saat terjadi kesalahan. Rumusan yang saya bawa pulang adalah harus mengakui, tanggung, dan komit ulang. Akui tanpa defensif, jelaskan dampak perbaikan, lalu pastikan transparansi ke depannya. Ini membuat hubungan kerja pulih dengan dewasa, bukan sekedar minta maaf. Berikutnya, membangun interaksi dan jejaring. Saya belajar menyeimbangkan kehangatan, di mana ramah, terbuka, dan kompetensi. Dalam jejaring, saya mengubah mindset, memberi dahulu. Misalnya, berbagi pengetahuan atau menghubungkan orang yang tepat, dan di mana hasilnya kolaborasi terasa lebih natural. Lintas generasi dan lintas budaya sebagai kunci jelas adalah hal yang sensitif secara konteks. Hindari jargon-jargon yang membingungkan. Gunanya adalah untuk membangun tim multigenerasi, menyesuaikan ritme antara generasi muda dan generasi senior yang kaya pengalaman. Keduanya bisa saling menguatkan. Selanjutnya, kolaborasi digital dan future of work. Saya harus membangun pola kerja yang sinkron dan asinkron, di mana mendiskusi cepat menggunakan kanal yang sinkron seperti rapat singkat, sedangkan pekerjaan mendalam dapat digunakan kanal asinkron. Tujuannya bukan menambah alat, tetapi mengurangi gesekan dalam komunikasi eksekusi. Berikutnya, apa yang langsung bisa saya praktikkan? Di rapat berikutnya, saya mulai dengan cek tujuan dan batas waktu. Saat mendengar, saya gunakan parafrase, refleksi sebelum memberikan solusi. Untuk tindak lanjut, saya kirimkan ringkasan 1 layar, di mana muncul di situ adalah keputusan apa yang diambil, PIC, dan deadline. Saya juga menyiapkan rencana pemulihan sederhana bila ada deviasi di pekerjaan, siapa yang melakukan, kapan, dan bukti perbaikan. Intinya, dalam versi saya sendiri, mendengar dengan empati, berbicara dengan terstruktur, memanfaatkan humor yang aman, berani memulihkan kepercayaan, membangun interaksi yang hangat sekaligus kompeten, peka terhadap perbedaan generasi budaya, dan memilih cara kolaborasi digital yang tepat. Ini adalah meta skill yang bisa diterapkan di tim manapun. Terima kasih sudah menyimak. Mulai hari ini saya berkomitmen mengambil 1 langkah kecil setiap hari, mendengar lebih dalam, merapikan 1 pesan penting, dan membuat 1 interaksi menjadi lebih hangat. Semoga refleksi ini bermanfaat dan kita bisa tumbuh bersama, bukan hanya sebagai profesional, tapi juga sebagai manusia yang saling memerdekakan potensi. Saya Reino Dimita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat berlatih.